Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna astaqal hadi fi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'azani Allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi usia dan hidayah oleh Allah untuk mempelajari agama Islam ini, di mana hal tersebut merupakan salah satu pertanda Allah menginginkan kebaikan di usia kita. Dari lisan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dinihi." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan tentang perkara agamanya. Kita masih pada kitab Ighathatul Lahfan min Masaidi Syaitan, pembahasan kitab pertolongan yang segera dari tipu daya syaitan. Dan masih pada bab yang ke-6, bahwasanya tidak ada kebaikan bagi hati dan kelezatannya, juga kenikmatan dan kebaikannya, kecuali menjadikan Allah satu-satunya sesembahan. Demikian pula menjadikan satu-satunya yang dia ibadahi dan lebih dia cintai daripada yang selainnya. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang sisi-sisi pendalilannya apa saja. Dan pertemuan terakhir sudah kita bahas sisi pendalilan yang ke-6, di mana yang namanya dunia itu seluruhnya terlaknat kecuali zikrullah wa man walah, yakni mengingat Allah dan apa-apa yang mendukungnya. Sekarang kita masuk kepada sisi pendalilan yang ke-7. Al-wajhu sabi', sisi pendalilan yang ke-7, di mana Ibnu Qayyim mengatakan anna i'timadal 'abdi 'alal makhluq wa tawakkulihi 'alaihi yujibu lahu darar min jihatin huwa wala budda. Sesungguhnya ketergantungan seorang hamba kepada makhluk selain Allah, wa tawakkulihi 'alaihi, dan tawakalnya dirinya kepada makhluk tersebut, bersandarnya dirinya kepada makhluk tersebut, yujibu lahu darar min jihatihi wala budda, ya, hal tersebut akan memudaratkan dirinya, dan itu pasti. Ya, kalau dia tawakalnya bukan karena Allah, bersandarnya bukan kepada Allah, maka itu akan memudaratkan dirinya. Akasa ma'amalahu minhu fala budda ayukhdhila min jihatil lati qaddara ayang sura minha. Dia pasti akan mendapatkan apa? Kebalikan dari apa yang dia inginkan. Ya, dia akan direndahkan dari sisi dia menginginkan pertolongan darinya. Ingin minta pertolongan justru ditinggal kalau sama makhluk. Ingin mendapatkan kemuliaan justru akan direndahkan kalau bersandarnya kepada makhluk. Wa yadhummu min haitsu qaddara ayyahmada, dan dia akan dihinakan dari sisi dia menginginkan kemuliaan. Wa hadza aidan kama annahu thabitun bil Qur'an wa sunnah fahuwa ma'lumun bil istiqra'i wat tajarub. Dan ini juga yang dikhabarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah, dan dimaklumi, ya, ketika kita melihat realita yang ada di sekitar kita. Ketika bersandar kepada makhluk, justru yang dia dapatkan apa? Kekecewaan. Ya, makanya ada istilah ditulung malah mentung gitu. Ya, karena apa? Bersandarnya kepada makhluk. Ya, dia menginginkan kebaikan dari situ, menginginkan kemuliaan dari situ.
Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Maryam, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kalla sayakfuruna biibadatihim wa yakununa alaihim didda. Dan mereka mengambil ilah-ilah lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala liyakunu lahum izza. Mereka melakukan perbuatan yang demikian supaya mereka itu menjadi mulia. Kalla, sekali-kali tidak. Sayakfuruna biibadatihim, ya, mereka kelak akan diingkari. Ilah-ilah yang mereka ibadahi itu akan mengingkari mereka. Wa yakununa alaihim didda, dan apa yang mereka dapatkan justru sebaliknya, yakni justru dia akan direndahkan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. Dan mereka mengambil ilah-ilah lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sesembahan, la'allahum yunsarun, harapan mereka supaya mereka ditolong, ya, supaya sesembahan-sesembahan itu menolong mereka. La yastati'una nasrahum, bahkan sesembahan-sesembahan itu tidak mungkin mampu menolong mereka. Wahum lahum jundun muhdharun, bahkan, ya, sesembahan-sesembahan itu besok akan dihadirkan sebagai pasukan yang akan memerangi mereka di hari kiamat. Yakdzibuna lahum wa yuharibun kama yakdzibul jundu wa yuharibu an ashabihi wa hum la yastati'una nasrahum bal hum kullun alaihim. Maksudnya di sini adalah sesembahan-sesembahan itu akan murka kepada mereka, akan marah, akan memerangi mereka besok di hari kiamat sebagaimana pasukan yang dihadirkan untuk memerangi musuh-musuhnya. Wahum la yastati'una nasrahum, mereka sesembahan-sesembahan itu sekali-kali tidak mampu menolong orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan mereka. Balhum kullun alaihim, bahkan sesembahan itu besok seluruhnya memeranginya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma dhalamnahum walakin dhalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhumul lati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tatbit. Ya. Dan Allah sekali-kali kami tidak mendolimi mereka, akan tetapi merekalah yang mendolimi diri-diri mereka sendiri. Fama aghnat anhum alihatuhum, maka tidak mencukupi mereka ilah-ilah mereka, yakni Tuhan-Tuhan mereka, yang mereka berdoa kepada mereka tidak mungkin mampu mencukupinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamma jaa amru rabbik, ketika urusan Allah itu datang, yakni di hari kiamat atau di hari penghakiman. Wa ma zaduhum ghaira tathbit, dan tidaklah sesembahan-sesembahan itu menambah kepada mereka kecuali kerugian, ya. Tathbit di sini maksudnya adalah takhsir, khasir, yakni kerugian. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakunu minal mu'adzabin. Janganlah engkau menyeru kepada Allah bersama Allah ilah-ilah yang lain. Fatakuna minal mu'adzabin, sehingga kalian termasuk menjadi orang-orang yang diazab. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataq'uda madmuman makhdhula. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah ilah-ilah yang lain, sesembahan-sesembahan yang lain, ya, sehingga kalian menjadi seorang yang tercela, yang merugi dan direndahkan, ya, yang merugi dan direndahkan. Fa'inal musyrik yarju bi syirkihi nasr taratan walhamda wa thana'a taratan. Kenapa di sini Ibnu Qayyim membawakan ayat-ayat ini sebagai percontohannya? Karena sesungguhnya orang-orang musyrik, dia mengharapkan dengan ilah-ilah mereka, terkadang mengharapkan pertolongan, ya. Makanya ketika dalam kondisi terdesak mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani aghithna, gitu. Ya, siapa kalau di Jawa tuh, Jogja itu lengkap loh. Hah? Abdul Qadir Jailani, terus Sendang Bagusan, ya. Sendang Bagusan tuh di Jalan Godean tuh, sebelah sini, ya.
Mata airnya ada, kuburannya ada, pohonnya ada, pantainya ada, ya, gunungnya ada, lengkap itu, perempatannya ada. Gitu. Ya. Di sini mengambil percontohan itu Ibnu Qayyim di sini. Terkadang seorang dengan kesyirikannya menginginkan pertolongan dan terkadang menginginkan pujian, ya, walhamda wathana. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala anna maqsudahu yan'aqisu alaihi wa yaghsilu lahul khudlan wa dham. Dan Allah mengkhabarkan bahwasanya apa yang mereka inginkan itu justru yang mereka dapatkan sebaliknya. Ya, mereka akan mendapatkan kerendahan dan kehinaan. Anna hadzainil wajhain fi makhluk wa diddihima fil khaliq subhanahu wa ta'ala. Ya. Memang seperti itu. Bahwasanya dua pokok perkara ini itu pasti ada pada makhluk. Ya. Yakni ketika bersandarnya kepada selain Allah justru akan mendapatkan apa? Sebaliknya. Ya. Wa diddihima fil khaliq subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa? Kebalikan ketika bersandar kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta. Fasalahul qalb wa sa'adatuhu wa falahuhu fi ibadatillahi ta'ala wal isti'anati bihi. Maka sesungguhnya kebaikan hati, kebahagiaannya, ya, kemenangannya ialah dengan beribadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepadanya. Wa halakuhu wa saqa'uhu wa daruruhu al-ajil wa ajil, ya, fi ibadatil makhluk wal isti'anati bihi. Dan kata Ibnu Qayyim di sini, kebinasaannya, kehancurannya, kemudaratannya yang segera maupun yang nanti, yakni di dunia dan di akhirat, ya, ialah dengan beribadah kepada makhluk, ya, bersandar kepadanya dan meminta pertolongan kepada makhluk tersebut. Ya. Al-wajhu tsamin, sisi pendalilan yang lainnya, yakni yang ke-8 di sini. Annallaha subhanahu wa ta'ala ghaniyun karim, azizur rahim, fahuwa muhsinun ila abdih ma'aghinahu anhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha mulia, ya, maha pengasih. Fahuwa muhsin ila abdihi, dan Allah itu berbuat baik kepada hamba-hambanya. Ma'aghinahu anhu, bersama dengan itu Allah itu sebenarnya tidak butuh sama sekali terhadap hambanya, murni berbuat baik. Yuridu bihil khair, menginginkan kebaikan untuk hambanya. Wa yukshafu anhu dhar, ya, dan Allah menginginkan untuk menyingkapkan keburukan pada hambanya. La li jalbil manfa'ah ilaihi minal abd wa la lidaf'il madarrah bal rahmatan minhu wa ihsanan. Ketika Allah berbuat baik kepada hambanya, Allah itu tidak sama sekali menginginkan untuk mendapatkan kemanfaatan dari hambanya, tidak pula untuk menolak kemudaratan dari hambanya. Bahkan kebaikan itu semata-mata rahmat dari Allah dan perbuatan baik untuknya. Ya. Fahuwa subhanahu wa ta'ala lam yakhluq khalqahu liyatakathura bihi minal qillah wa la ya'tazza bihi minal dhillah. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala, dia tidak menciptakan makhluk-makhluknya untuk membuat dia itu menjadi besar dari yang tadinya kecil, ya. Dan tidak membuat dia itu menjadi lebih mulia yang tadinya dia itu rendah. Dengan adanya makhluk atau tidak ada makhluk, Allah tetap maha mulia. Enggak butuh Allah terhadap makhluk-makhluknya. Wala yarzuquhu, dan tidak untuk memberinya rizki. Ya, ini enggak butuh Allah itu terhadap makhluknya. Wala yanfa'uhu, ya, dan tidak untuk makhluknya itu memberi manfaat kepada Allah. Ya, justru sebaliknya. Wala yadfa'uhu anhu, dan tidak pula Allah menciptakan makhluknya itu untuk membela dirinya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sebagaimana yang Allah firmankan,
dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ma uridu minhum min rizkin, aku tidak butuh rizki dari mereka, kata Allah. Wa ma uridu ayud'imun, dan aku juga tidak butuh untuk mereka itu memberiku makan. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya Allah, dia adalah zat yang maha pemberi rizki, dzul quwwah, sangat memiliki kekuatan, ya, al-matin, lagi amat kokoh, tidak bisa digoyahkan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladan wa lam yakul lahu syarik fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min dhullin wa kabbirhu takbira. Janganlah engkau lam yattakhid waladan, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengambil anak. Walam yakun lahu syarik, demikian pula mengambil sekutu fil mulki, di dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyun min dhul, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengambil wali-wali, ya, untuk memuliakan dirinya dari kerendahan. Wa kabirhu takbira, dan agungkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seagung-agungnya. Fahuwa Subhanahu wa ta'ala la yuwalla min man yuwallihi ila minadzul kama yuwalla makhluk al makhluk wa inna ma yuwalli awliya'ahu ihsanan wa rahmatan wa mahabbatan lahum. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dia itu tidak menjadi wali kepada yang lainnya untuk membuat dia mulia dari kerendahan, sebagaimana makhluk kepada makhluk yang lainnya, ya. Jadi makhluk dengan makhluk yang lainnya biasanya mereka saling berwala. Kenapa? Karena saling membutuhkan, ya. Presiden sama wakil presiden, ya. Nggak enak dia kalau sama wakil presiden, waduh nggak enak nih. Kalau misalnya permintaannya nggak saya ACC, waduh kerjaan saya repot gitu kan. Nah, ya, mereka berwala satu dengan yang lainnya karena saling membutuhkan. Gitu, suami terhadap istrinya, kayak bapak terhadap anaknya, teman sama temannya lain, sekutu kepada sekutunya yang lain dalam syirkah dagang, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak seperti itu. Allah menjadi wali kepada yang lainnya benar-benar murni, ihsanan wa rahmatan wa mahabbatan lahum. Murni karena Allah ingin berbuat baik, ya, karena rahmatnya Allah dan karena kecintaan Allah terhadap mereka. Wa ammal ibad fa innahum kama qala ta'ala wallahu ghaniyum wa antumul fuqara. Adapun hamba, sebagaimana yang Allah firmankan atas mereka, dan Allah maha kaya, wa antumul fuqara, sedangkan kalian itu adalah orang-orang yang fakir, dalam surat Muhammad. Fahum li fakrihim wa hajatihim innama yuhsinu ba'dhuhum ila ba'din li hajatihi ila dhalik wantifaihi bihi ajilan au ajilan. Maka mereka, yakni makhluk, karena sifat dasar mereka fakir, ya, karena kekurangan mereka dan kebutuhan mereka, innama yuhsinu ba'dhum ila ba'din lihajatihi, sesungguhnya mereka itu berbuat baik satu dengan yang lainnya karena punya kebutuhan, ya, karena punya kebutuhan, karena ingin mengambil manfaat dari satu dan yang lainnya, ajilan au ajilan, baik manfaat yang sekarang, yang segera, atau yang nanti. Walau la tusawwiru dzalika naf'ah lamma ahsana ilaihi fahuwa fil haqiqah innama aradal ihsana ila nafsih, gitu. Walaupun, ya, walau la tusawwiru dzalika naf'ah, ya, walaupun ketika mungkin kita melihatnya tidak ada gambaran yang jelas dia itu mendapatkan kebaikan ketika itu, ya, maka sesungguhnya secara hakikatnya innama aradal ihsana ila nafsi, sesungguhnya secara hakikatnya apa yang dia lakukan ketika itu menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, ya, walaupun kita nggak lihat saat ini, gitu, ya. Fa innahu imma ayuhsina ilaihi litawaqqa al jazaahu fil ajil fahuwa muhtajun ila dzalikal jazaa au muawidatu bi ihsanihi
aw li tawaqqu'il hamduhu wa syukruhu wa huwa aidan innama yuhsinu ilaihi liyahsilu minhu ma huwa muhtajun ilaihi minats tsana'i wal madh. Ya. Tadi kelompatan. Fahuwa fil haqiqah innama aradal ihsana ila nafsih. Maka pada hakikatnya dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri ketika dia berbuat baik kepada orang lain. Wa ju'ila ihsanuhu ila ghairihi wasilatan wa tariqan. Maka dijadikanlah kebaikan itu untuk yang selainnya sebagai wasilah dan jalan untuk dia mendapatkan kebaikan tersebut. Ila wusuli naf'. Dzalikal ihsan ilaihi, supaya kebaikan itu kembalinya kepada dirinya sendiri. Walaupun pada yang tergambar pada kita sekarang ini, dia itu berbuat baik kepada orang lain, tapi pada hakikatnya dia menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. Tetapi menjadikan kebaikan itu yang dia perbuat sebagai wasilahnya, ya, sebagai wasilah untuk dia mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri, ya. Fa innahu imma ayuhsin ilaihi litawaqqu'il jaza' fil ajil, karena sesungguhnya boleh jadi dia itu berbuat baik kepada orang lain tersebut untuk mendapatkan balasan yang segera. Ya, saya mau ngasih Pak ini, gitu. Kenapa tetangga saya? Ya, nanti kalau saya pergi-pergi biar ada yang ngawasin rumahnya. Ya, kalau kita baik sama tetangga, ya, nanti rumahnya diawasin. Gitu. Fahuwa muhtajun ila dzalikal jaza', dan dia membutuhkan terhadap balasan itu. Au mu'awidati bi ihsanihi, ya, atau dia menginginkan ganti dengan perbuatan baik tersebut. Ya, saya kasih uang, ya, supaya proyek saya goal, dia kan yang tanda tangan. Gitu, ya. Kita berbuat baik supaya proyeknya jalan semua. Au litawaqqu'il hamdu wa syukruhu. Ya, atau boleh jadi yang dia butuhkan adalah apa? Pujian atau terima kasih dari orang tersebut. Wa huwa aidan innama yuhsinu ilaihi liyahsilu minhu ma huwa muhtajun ilaihi minats tsana'i wal madh. Yang model seperti ini sama aja. Itu dia membutuhkan untuk dirinya sendiri, walaupun yang dia butuhkan hanya sekedar apa? Rasa pujian, terima kasih, ya, dan sanjungan. Fahuwa muhsin ila nafsihi bi ihsanihi ila ghairihi. Maka ini kondisinya dia berbuat baik kepada orang lain, ya. Fahuwa muhsin ila nafsi, maka ini kondisinya dia berbuat baik kepada dirinya sendiri dengan cara berbuat baik kepada orang lain, ya. Wa imma an yuridal jaza'a minallahi ta'ala fil akhirah, atau boleh jadi yang dia inginkan bukan itu, tapi yang dia inginkan adalah apa? Balasan dari Allah besok di akhirat. Ya, sama aja. Kan berbuat baik kepada dirinya sendiri berarti. Ya kan? Fahuwa aidan muhsin ila nafsihi, ini juga berbuat baik kepada dirinya sendiri, bidzalik. Wa innama akhral jazaahu ila yaumil faqrihi wa faqatihi. Hanya saja dia mengakhirkan balasannya pada hari di mana semua orang membutuhkan, ya, pada hari yang berat, ya. Fahuwa ghairu malumin fi hadzal qasdi, maka yang demikian dia tidak tercela karena tujuannya. Fa innahu faqir muhtaj wa faqruhu wa hajatuhu amrun lazimun lahu min lawazimi dzatihi, karena sesungguhnya dia itu memang fakir. Hamba itu memang fakir, memang membutuhkan, dan itu adalah perkara zat, ya, mulazimun, yang senantiasa ada pada zatnya, diciptakannya, penciptaannya. Maka dari itu Allah mengatakan apa? Wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Allah itu maha kaya dan kalian itu orang-orang yang fakir, yang membutuhkan. Karena memang demikian, ya. Fakamaluhu ayyukhrisa ala ma yanfa'uhu wa la ya'jizu anhu. Maka kesempurnaan seorang hamba, kesempurnaan seorang makhluk, kalau dia itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi dirinya, ya, wala ya'jiz anhu, dan dia tidak merasa lemah, ya, wa'tasim billah wala ta'jiz.
Ya, ketika kalian itu menginginkan sesuatu, ya, wasta'in billah, kalian minta tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah ya. Kalau punya cita-cita, ada target, ya udah bismillah ya Allah. Gitu. Minta tolong kepada Allah dan jangan merasa lemah, kerjakan gitu. Wa qala ta'ala in ahsantum li anfusikum. Allah Ta'ala juga berfirman, kalau kalian itu berbuat baik, maka sejatinya kalian itu berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa qala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Dan apa-apa yang kalian infakkan berupa kebaikan, ya, yuwaffa ilaikum, pasti akan ditunaikan kepada kalian, wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dizalimi. Nah, kata Allah juga dalam hadis qudsi, ini amalan-amalan kalian sendiri, saya cuma menghitungnya untuk kalian. Wa qala ta'ala fima rawahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dharri wa tadhurruni, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, di mana beliau menyatakan tentang Allah yang berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni, sekali kalian tidak akan sampai kepada derajat yang bisa memberiku manfaat sehingga kalian memberiku manfaat. Walan tablughu dharri fatadurruni, dan tidak pula kalian bisa mencapai derajat yang mampu memudaratkanku sehingga kalian memudaratkanku. Kalau seluruh makhluk di dunia ini, ya, baik manusianya, jinnya, hewan-hewannya, ya, dalam kondisi seluruhnya beriman dengan keimanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan memberikan kemanfaatan sama sekali untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika seluruh makhluk di muka bumi ini, ketika dia itu kafir dengan kekafirannya Fir'aun, ya, itu juga sekali-kali tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah, ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya a'malukum, sesungguhnya itu amalan-amalan kalian sendiri, uhsiha lakum, aku yang ngitung untuk kalian. Ya, aku yang mengumpulkannya untuk kalian. Tsumma uwafikum iyyaha, dan kemudian aku tunaikan janjinya untuk kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, kalau kalian mendapati kebaikan maka pujilah Allah, hendaklah kalian memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, kalau kalian mendapatkan yang selain kebaikan, ya, fala yalumanna illa nafsah, dan janganlah kalian cela kecuali diri kalian sendiri. Wong itu amalan kalian sendiri kok. Saya cuma menghitungnya. Ketika kalian masuk neraka, ya jangan kalian harusnya mencela diri kalian sendiri. Kenapa kalian beramal dengan amalan yang demikian? Fal makhluk la yaqsud manfa'atuka bil qasdil awal, bal innama yaqsudu intifa'uhu bika. Maka sesungguhnya makhluk, dia sama sekali tidak menginginkan kemanfaatan untuk kalian pada awal kali pertamanya, ya, ketika dia berbuat, ya. Bal innama yaqsudu intifa'uhu bika, bahkan yang dia inginkan adalah mendapatkan kemanfaatan darimu. Wa rabbu ta'ala innama yuridu naf'aka lintifa'ihi bika lantifa'i bika. Adapun Rabbu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berbuat baik sesungguhnya itu murni ingin memberikan kalian manfaat, tidak ingin memanfaatkan kalian. Wadzalika manfaatun makhdhatul laka khalisatun minal madharrah bikhilafi iradatil makhluqi nafa'aka. Dan yang demikian itu adalah manfaat yang murni, yang dia itu bersih, khalisatun minal madharrah, bersih dari kemudaratan-kemudaratan. Ya, benar-benar kemanfaatan yang murni. Berbeda halnya, ya, dengan makhluk ketika dia itu berbuat baik kepadamu.
Fa innahu qad yakunu fihi madharatun 'alaik, boleh jadi kebaikan makhluk itu memudaratkan kalian, walau bitahammulil minnatihi, walaupun hanya sekedar rasa balas jasa, ya, rasa hutang budi, ya, orang jadi nggak enak gitu. Maka dari itu salah satu ulama, siapa namanya, Fudail ibnu Iyad, ya, rahimahullah, mengatakan, ya Allah, lindungilah aku dari perbuatan baiknya ahlul bid'ah. Ya. Karena apa? Karena khawatir terkena rasa ini, hutang budi, sehingga tidak berani mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya. Sehingga ketika ada orang berbuat bid'ah, waduh nggak enak karena dia kemarin sudah ngasih saya sesuatu, sudah menjadikan saya pada posisi tertentu, pekewoh, ya. Jadi nggak bisa mengatakan yang hak itu hak, ya. Apalagi di kondisi masyarakat kita, nggak usah digitukan, nggak usah diberbuat baiki aja masih pekewoh gitu. Ya. Ini kondisinya. Walau bitahamulil minnatihi, walaupun sekedar merasa balas budi. Fatadbiru hadza fa inna mulahidatu tamna'uka antarjul makhluk au tu'amiluhu dunallahi azza wa jal. Maka di sini Maka di sini, ya, yang bisa kita ambil pelajaran bahwasanya dari apa yang ada itu membuat kita untuk tidak berharap kepada makhluk, ya, selain Allah azza wa jal, ya. Kita hanya berharap kepada Allah azza wa jal. Au tatlubu minhu naf'an, atau mengharapkan kemanfaatan dari mereka, wadaf'an, atau mengharapkan mereka itu membela kita, menolak dari kemudaratan, wa ta'aluq qalbuka bihi, dan ketergantungan hati kalian kepada mereka, kepada makhluk. Fa innahu innama yuridun tifa'uhu bika la makhtun naf'aka, ya. Karena sesungguhnya makhluk yang mereka inginkan adalah mendapatkan kemanfaatan darimu, bukan untuk memberikan kemanfaatan kepadamu. Wa hadza halul khalqi kulluhum, ini adalah kondisinya makhluk seluruhnya. Ba'duhum ma'a ba'd, sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Wa huwa halul walad ma'a walidihi, wa zauj ma'a zaujihi, wal mamluk ma'a sayyidihi. Ini adalah kondisinya wasyariku ma'a syarikihi. Ini adalah kondisinya orang tua kepada anak-anak mereka, suami kepada istri-istri mereka, atau istri kepada suami mereka. Wa mamluk ma'a sayyidihi, atau raja kepada pembantu-pembantunya. Wa syarik ma'a syarikihi, atau sekutu kepada sekutunya. Fasa'id man amiluhum lillahi ta'ala la lahum. Maka orang yang bahagia, ya, adalah orang yang beramal itu untuk Allah, bukan untuk mereka. Ketika berbuat baik ikhlas karena Allah, sehingga tidak ada istilah ditulung mentung. Gitu. Ketika dia tidak tahu diri, gitu kan, dengan perbuatan baik kita, ya sudah, urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsanu ilaihim lillah, dan berbuat baik kepada mereka karena Allah. Wa khafallahu taala fihim walam yakhafuhum ma'allah, ya, dan takut kepada Allah taala, oleh karena itu kalian menunaikan hak mereka. Jangan kalian takut kepada mereka bersama dengan Allah. Wa raja'allahu ta'ala bil ihsani ilaihim walam yarjuhum ma'allah, dan berharap kepada Allah dengan berbuat baik kepada mereka, dan janganlah kalian berbuat baik kepada mereka mengharapkan mereka bersama Allah. Wa habbahum lihubbillah, dan mencintai Allah karena mencintai mereka karena Allah, sehingga ketika mereka tidak berada di atas al-haq, ya kita jangan mencintai mereka, jangan berwala kepada mereka. Ya.
Walam yuhibbuhum ma'allah, dan janganlah kalian mencintai mereka bersama Allah. Kama qala awliyaullahi azza wa jal, sebagaimana yang diucapkan tentang wali-wali Allah azza wa jal di dalam surat Al-Insan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami ini memberi, innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya kami ini memberi makan kalian karena mengharapkan balasan dari Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami sekali-kali tidak mengharapkan rasa terima kasih atau ucapan terima kasih atau rasa syukur dari kalian. Al-wajhu tasi', sisi pendalilan yang berikutnya. Annal abdal makhluk, annal abda al makhluk la ya'lam maslahatuka hatta yu'arrifahu Allahu ta'ala iyaha. Ya, sesungguhnya hamba itu adalah makhluk. La ya'lamu maslahataka, dia itu tidak mengetahui apa yang menjadi manfaat bagimu. Ya. Hamba itu nggak tahu, dia itu makhluk, cuman nggak tahu perkara yang gaib. Nggak ada yang tahu kita nggak punya duit, tahu-tahu tetangganya datang, oh itu fulan lagi nggak punya duit. Gitu. Oh berarti manfaatnya adalah dikasih uang, nggak? Gitu. Nggak ada yang tahu, dia adalah makhluk dan tidak tahu perkara gaib. Tidak ada yang tahu. Ya. Hatta yu'arrifahullahu ta'ala iyaha, sampai Allah memberitahu mereka. Ya, jadi hamba seorang itu makhluk nggak tahu sampai Allah memberitahu mereka. Wala yaqdiru ala takhsiliha laka hatta yuqaddirahullahu ta'ala alaik. Kalaupun tahu, dia tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan bagimu sampai Allah memampukan mereka. Ya, sudah tahu kita kekurangan, tetangga kita tahu kita kekurangan, ya, tapi nggak bisa bantu. Kenapa? Karena Allah tidak memampukannya untuk membantu. Ya. Wala yuridu dzalik hatta yakhluqallahu fihi iradatan wa masyiatan. Dan kalaupun mampu, sudah tahu mampu, dia tidak akan mau membantu kita sampai Allah menjadikan padanya kemauan untuk membantu kita. Jadi kembalinya semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'adal amr kulluhu liman ibtada'u minhu. Maka kembalinya segala urusan ialah ketika kepada siapa saja yang memulainya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwallazi biyadihil khairi kullih, dan di tangannya lah segala kebaikan. Ya, azan, dengerin azan dulu. Wa huwa alladhi biyadihil khairi kullihi, dan dialah yang di tangannya kebaikan seluruhnya. Wa ilaihi yarji'ul amr kullihi. Ya. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluhu, dan di tangannya lah kembalinya segala urusan. Fata'alliqul qalbu bi ghairihi raja'an wa khaufan wa tawakkulan wa ubudiyatan dararun mahad la manfaatun fihi. Maka ketergantungan hati kepada yang selain Allah, pengharapannya, rasa takutnya, tawakalnya, penghambaannya kepada selain Allah itu memudaratkan dirinya, murni suatu kemudaratan. Tidak ada manfaat sama sekali padanya. Wa ma yahsilu bidzalika min manfaah fa huwa subhanahu wa ta'ala wahdahu alladhi qaddaraha wa yassaraha wa awsalaha ilaika. Ya, dan tidak akan menghasilkan untukmu kemanfaatan kecuali Dia Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memampukannya, yang memudahkannya, dan yang mendatangkan kemanfaatan kepadamu. Ya, ini sisi pendalilan yang ke-9. Ya, sisi ke-9. Kenapa kita harus beribadah hanya kepada Allah, ketergantungannya hanya kepada Allah, dan mengutamakan Allah dari yang selainnya. Besok kita masuk sisi pendalilan yang terakhir, yakni sisi pendalilan yang ke-10 dan penutupan pada bab ini, yakni macam-macam keinginan dan rasa
isti'anah, yakni minta pertolongan. Nah, apakah minta pertolongan kepada selain Allah boleh? Boleh dengan syarat. Gitu. Ya, ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Yang masih ingat? Ada 2 syaratnya. Nah, yang pertama mampu, qadir. Yang kedua apa? Hadir. Harus mampu dan harus ada orangnya. Gitu. Ketika ada orang, kita tenggelam gitu, ada orang di situ, tolong gitu kan, boleh nggak? Boleh gitu. Karena apa? Dia hadir, ada di situ, dan qadir, mampu dia, walaupun cuma sekedar minta tolong kepada orang lain lagi, tapi dia mampu. Yang tidak boleh apa? Ketika seorang itu tenggelam dan mengatakan, ya Abdul Qadir tolong saya, gitu, nggak mampu dan nggak hadir, gitu. Atau kiai siapa, kiai mursyid siapa gitu misalnya, baru tenggelam, wahai kiai mursyid tolong saya, kiainya di pondoknya, gitu ya, dia nggak hadir. Atau kiainya hadir di situ tapi kondisinya lumpuh, sudah tahu lumpuh, cuma didorong pakai kursi roda, tenggelam, kiai tolong saya kiai, gitu. Ini nggak boleh. Kenapa? Dia hadir tapi nggak qadir, gitu ya. Ketika hilang salah satunya bisa jadi masuk ke dalam kesyirikan, tergantung niatnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.